Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab 2 Tawarik, pasal yang ke-20, ayat 9 dan ayat yang ke-12. Demikian perkataan firman Tuhan. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami tidak akan berdiri di muka rumah ini. Kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau kasih tema firman Tuhan hari ini, berseru kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu ketika orang Israel, secara khusus orang-orang Yehuda, di bawah kepemimpinan daripada Raja Yosafat yang dikala itu sedang memegang estafet kepemimpinan dalam masa pemerintahannya, diterpa oleh persoalan yang cukup serius. Firman Tuhan katakan ada Bani Amon dan Bani Moab yang datang untuk memerangi mereka, sehingga Yosafat yang adalah sebagai pemimpin untuk orang-orang Yehuda di kala itu, mendengar berita itu, dia menjadi takut. Ayat yang ketiga dikatakan, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saya percaya terkadang ketakutan itu bisa melanda setiap orang. Tetapi yang mau kita pelajari dari efek ketakutan itu, dari kelanjutan ketakutan itu, dari sikap yang harus kita ambil setelah rasa takut itu yang penting. Bagaimana caranya kita untuk bersikap dalam hati yang takut, dalam situasi yang tidak mengenakan. Ada satu gejolak yang tidak kita duga-duga, ada satu peristiwa yang tidak pernah kita inginkan terjadi. Nah, Alkitab berkata dalam 2 Tawarik 20 ayat 3, ketika Yosafat menjadi takut, ia mengambil keputusan. Yang pertama dikatakan supaya dia mencari Tuhan. Ada banyak orang takut, tetapi justru semakin lari, semakin jauh, semakin renggang, semakin terputus koneksinya dengan Allah. Ketakutan yang menghantui hidupnya membuat dia tidak memiliki arah dan tujuan. Dia berjalan sempoyongan,
Justru dia semakin diombang-ambingkan. Justru iman percayanya semakin digoncang, sehingga pertahanan imannya jebol, dan dia tidak mempunyai kemampuan untuk bertahan dalam situasi. Ketakutan yang dialami oleh seorang Yesafat adalah ketakutan yang bukan tanpa alasan, tetapi ketakutannya cukup beralasan, dan ketakutan yang dimilikinya sangatlah wajar secara manusiawi, dan ketakutan itu cukup serius. Tetapi dalam ketakutannya, firman Tuhan katakan dia mencari Allah. Saudara bisa saja takut, saudara bisa saja mengalami banyak persoalan, tetapi kalau dibalik semua itu, saudara kembali kepada Allah, back to the Bible, ya, back to the follow your God is Jesus name, maka engkau akan mendapat pertolongan. Maka Allah akan siap sedia untuk mengulurkan tangan pengasihannya dan mengirimkan berbagai pertolongan yang melampaui nalar dan rasional kita. Yang pertama dikatakan dia mencari Tuhan. Lalu yang kedua, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Dalam ketakutannya dia menyerukan supaya seluruh bangsa Yehuda mengambil sikap untuk merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan, tanpa terkecuali, baik itu dari yang pemimpin, bahkan orang-orang yang ada di istana kerajaan daripada Yosafat sekalipun. Tidak ada pengecualian, semua harus merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, masuk dalam perkabungan untuk meminta pertolongan Tuhan. Ketika tantangan datang, dia tidak andalkan kekuatannya. Dia punya pasukan, ada banyak personil, ada banyak laskar-laskar, ada banyak fasilitas yang bisa dikerahkan. Tetapi hati dan pikirannya tidak serta-merta lebih condong kepada itu, tetapi hati dan pikirannya lebih condong, tertuju dan terarah. Dia mengingat ada Allah yang luar biasa, dan hanya Tuhan yang mampu menolong mereka. Maka dikatakan dalam ayat yang ke-9, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang. Berbicara pedang berarti peperangan, ada pertempuran di sana, ada peristiwa darah di sana, ada nyawa yang mungkin akan terenggut di sana. Ada banyak orang akan mati dengan cara yang mengenaskan. Ada banyak orang yang mati mungkin organ tubuhnya tidak lengkap lagi. Berbicara perang, bisa saja dia mati tetapi kepala dan badan sudah berpisah. Pada saat mati mungkin tangan tidak ada lagi lengket di tubuh, mungkin kaki, mungkin usus sudah keluar terburai. Ini bukan peristiwa yang remeh-temeh. Ini bukan suatu peristiwa yang kita anggap ringan, saudara. Sehingga dia katakan, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini.
peristiwa-peristiwa yang disebutkan oleh Yosafat itu semua adalah peristiwa yang tingkat kengeriannya tidak main-main dan tidak tanggung-tanggung. Penyakit sampah, kelaparan, penghukuman. Tetapi dia berkomitmen, dikatakan kami akan berdiri di muka rumah ini. Rumah yang dimaksud rumah apa? Apakah rumahnya? Apakah istananya? Ayat kelima, perhatikan baik-baik. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Berarti di rumah ini yang dimaksud adalah berbicara tentang di rumah Tuhan. Apa saja bisa terjadi. Kelaparankah, perangkah, penghukumankah, bahkan penyakit samparkah. Tetapi satu hal yang mereka katakan kepada Allah, mereka tidak akan beranjak dari rumah Tuhan. Bahkan satu langkah pun tidak ada orang yang akan mengambil sikap untuk melangkah dan keluar dan meninggalkan bait sucinya Tuhan. Sebab mereka yakini di dalam rumah Tuhanlah akan ada pertolongan. Di dalam pelayanan pekerjaan Tuhanlah mereka akan temukan pertolongan itu. Ada banyak orang ketika masalah datang justru ditinggalkan pelayanan. Ketika penyakit datang, maka dia tinggalkan ibadah. Yang tadinya setia mulai kendor. Yang tadinya dia saudaraku bersemangat, mulai dingin semangatnya. Yang tadinya api Roh Kudus menyala-nyala berkobar-kobar, mulai redup, saudara. Saya percaya ketika mungkin kita mencoba untuk mencatat, mengingat-ingat, dan mengambil satu buku catatan dan mencatat seluruh peristiwa yang ada dalam hidup kita. Ketika kita sandingkan dengan peristiwa yang dikatakan oleh Yosafat ini, dalam garis besar ada perang, ada penyakit sampah, ada penghukuman, ada kelaparan. Belum sebanding yang kita alami dengan yang dialami mereka. Tetapi sekalipun yang kita alami belum sebanding atau lebih kecil kadarnya dari yang dialami oleh Yosafat bersama dengan rakyatnya, orang-orang Yehuda. Tetapi mereka tidak ciut, mereka tidak kejut dan tawar hati, bahkan mereka tidak mundur dari jalan Tuhan. Tetapi kita terkadang lebih besar omongan yang keluar dari mulut kita daripada pembuktian. Ada banyak orang Kristen kalau bersaksi ini ke situ begitu hebat perkataannya, tetapi ketika diterpa masalah, dia sudah ciut, dia sudah tidak ada lagi muncul di dalam rumah Tuhan. Alkitab berkata tadi, orang-orang Yehuda tidak akan meninggalkan rumah Tuhan. Orang-orang Yehuda berkata lewat pemimpinnya yang bernama Yosafat sebagai raja Yehuda, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Komitmen, saudara. Kalau masalah hujan pun sudah tidak mampu lagi kita berdiri di rumah Tuhan. Kalau masalah keuangan pun, kalau masalah kostum pakaian pun yang melekat di badan kita, engkau sudah tidak mampu lagi berdiri di rumah Tuhan.
Bagaimana mungkin Tuhan menolong engkau? Ya. Taunya engkau hanya bersungut-sungut, taunya nanti engkau hanya menggerutu, taunya nanti engkau, saudaramu, memikirkan yang negatif tentang Allah, memikirkan yang negatif tentang pekerjaan Tuhan. Sementara kita tidak berkaca kepada firman Allah. Berkacalah kepada firman Allah. Karena firman Allah itulah menjadi standar iman yang harus kita kerjakan. Imanmu harus berpadanan dengan standar Allah, yaitu melalui kebenaran firman Allah. Segala tulisan Allah yang terilhamkan di dalam kitab ini, itulah yang akan menjadi acuan kita. Itulah yang akan menjadi rel kita, supaya kita berjalan dalam koridor Allah. Yosafat berkata, kami akan tetap berdiri apapun yang terjadi. Artinya kalaupun musuh akan menyerang mereka sampai kepada bait Allah, mereka akan mati, mereka akan martir di hadapan Allah, mereka akan mati ketika berdoa, mereka akan mati ketika berseru, mereka akan mati di baitnya Allah, dan itulah mereka setia sampai mati di hadapan Tuhan. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penegasannya dalam ayat 9b dikatakan lagi, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Tidak ada limit, tidak ada target. 2 hari kah, 3 hari kah kita berseru kepada Tuhan. Mereka tidak menentukan waktunya menurut ketentuan mereka, tetapi menurut waktu, menurut ketentuan Allah. Ya. Kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan. Artinya kalaupun tidak didengar, kalaupun tidak diselamatkan, tetapi mereka akan tetap kerjakan itu, berseru. Mereka akan terus memanggil nama Tuhan. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka itu satu pembuktian iman dan pengharapan mereka tetap tertuju, tetap tertancap kepada Allah, dan tetap terkoneksi dengan Allah, sehingga iman dan pengharapan itulah yang akan membuat Allah akan turun tangan untuk menyediakan pertolongan, untuk menyediakan pembebasan, sehingga mereka bisa luput dari situasi di mana mereka mengalami ketakutan tersebut. Mereka akan berseru. Ada banyak orang, saudara, bosan berseru. Jadi kalau ada pertanyaan yang timbul, sampai berapa lamakah kita berseru? Sampai kapankah kita berseru? Maka jawabannya dalam ayat 9, kalimat terakhir, apa disebutkan? Sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Iya. Sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Bapak Ketua kita pernah berkata dalam khotbahnya, ketika saya mendengar ada satu gereja kita ada sidang di satu daerah, satu wilayah, atau di satu rayon sedang mengalami pergolakan, ada masalah di sana, maka saya terus bersujud, berlutut, berdoa, saya menangis ke hadapan Tuhan, sampai Tuhan mendengar jawaban doa saya, sampai Tuhan menjawab, bahkan sampai Dia mendengar ada perubahan, ada pemulihan di sidang, di daerah, di wilayah tempat gereja kita yang mungkin mengalami persoalan.
dia akan terus berwujud. Itulah cara yang paling efektif. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika ayat pasal yang kelima ayat 17. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Artinya jangan putus komunikasi. Dalam keadaan aman sekalipun, tetap kita harus berdoa. Karena doa itu merupakan sikap kita sebagai pembuktian engkau tetap konsisten berjaga-jaga di hadapan Allah. Kalimat ini sangat singkat. Dan kalimat ini adalah kalimat yang terpendek dalam Alkitab yang saya temukan. Tetaplah berdoa terdiri dari berapa huruf itu? 14 karakter. Tetaplah berdoa terdiri dari 14 huruf saja. Tetapi walaupun kalimat ini pendek atau yang terpendek dari seluruh ayat di Alkitab, tetapi ketika engkau kerjakan ini, maka ayat ini akan memberikan terobosan yang luar biasa. Maka ayat ini akan memberikan gebrakan yang luar biasa. Maka ayat ini menjadi amunisi yang ampuh untuk membawa lompatan imanmu yang akan terus berjalan menelusuri segala ruang dan waktu. Sekalipun mungkin kita harus tertatih-tatih, mungkin kita harus merintih, mungkin engkau pernah tergelincir, pernah rebah, pernah tersandung, pernah terjatuh, bahkan terluka. Tetapi ayat firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Artinya tidak ada alasan bagimu untuk mengeluh, tidak ada alasan bagimu untuk tidak tetap berdoa kepada Tuhan. Berseru yang dimaksud oleh Yosafat, kami akan terus berseru sampai Tuhan mendengar. Berseru sama artinya dengan berdoa sampai Tuhan mendengar. Dan sampai Tuhan menyelamatkan kamu. Yang dimaksud di situ, Yosafat tidak mau pusing untuk mencari-cari cara dan strategi yang lain. Yosafat bulat memfokuskan hati pikirannya, seluruh hidupnya bertumpu kepada satu nama, yaitu Tuhan Allah Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Bukan berarti dia tidak bisa berkoalisi, bukan berarti dia tidak bisa mencari dukungan dari raja yang lain, bukan berarti dia tidak bisa menggunakan cara-cara strategi yang lain. Ketika dia sudah katakan kami akan terus berseru sampai Tuhan mendengar dan sampai Tuhan menyelamatkan kami. Artinya pikirannya tidak tercabang-cabang lagi. Dia tidak mau membagi pikirannya, membuang waktunya untuk memikirkan cara yang lain. Udahlah, itu saja, mereka terus kerjakan. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa seruan itu
sangat luar biasa. Itu akan mampu menerobos segala kebuntuan dan menjadi sumber jawaban Tuhan yang akan Tuhan kerjakan, Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang yang terus dan setia untuk berseru kepada-Nya. Ayat 12, firman Tuhan katakan, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan." Dia berserah. Kami tidak punya kekuatan. Dia bukan gogah-gogahan di hadapan Tuhan. Dia bukan peteng-tengan di hadapan Tuhan. Tetapi dia menyerah. Dia katakan, kami tidak punya kekuatan menghadapi. Bahkan saudara, dia katakan juga, bahkan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Pernahkah kita mengalami seperti yang dialami oleh Yosafat ini? Ada masalah menimpa kita, sementara kita tidak siap dengan situasi itu, sehingga tidak ada kekuatan kita. Kekuatan uang tidak ada, kekuatan finansial, waktu kita tidak siap. Situasinya sedang tidak baik-baik saja. Lalu kita katakan, saudara, kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi masalah kami ini. Dan kita katakan lagi yang kedua, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Ketika kita telaah dua kalimat ini, maka lebih kurang yang mau dikatakan oleh Yosafat kepada Allah, kami sudah masuk dalam titik terendah, sudah kandas, kami sudah tidak punya akal, kami sudah tidak punya kemampuan lagi, tidak ada lagi yang bisa kami pikirkan jalan keluar ini. Semua kami tuangkan, semua kami serahkan, semua kami pertaruhkan hanya kepada Tuhan. Terakhir dalam ayat 12, kalimat terakhir dikatakan, tetapi mata kami tertuju kepada. Kekuatannya tidak ada. Dia tidak mampu, dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang dia bisa lakukan hanya satu, mata kami tertuju kepada. Enggak ada hal-hal yang bisa dia perbuat, tetapi dia mampu berkata, tetapi mata kami tertuju kepada. Ini luar biasa. Saya percaya ketika kita dalam masa-masa sulit, ada kalanya perkataan yang dikatakan oleh Yosafat ini kepada Tuhan Allah menjadi satu perkataan yang mujarab, suatu kalimat yang ampuh. Ketika engkau katakan itu dibarengi dengan iman, maka hal itu akan menolong engkau keluar dari masa kesulitan. Katakan dalam doa, kami tidak punya kekuatan Tuhan. Itu bentuk penyerahan. Penyerahan secara totalitas kepada Tuhan.
Katakan lagi kepada Tuhan, kami tidak tahu apa yang kami perbuat. Ya. Kami tidak tahu apa yang kami perbuat. Artinya perkataan itu menginginkan supaya Tuhan yang berbuat bagi mereka. Kalau dikatakan kami tidak punya kekuatan, artinya Yosafat menginginkan bukan kekuatan manusia, tetapi kekuatan ilahi, kekuatan yang bersumber dari tempat Allah yang Maha Tinggi. Itulah yang akan turun tangan untuk menolong mereka. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benarkah cara-cara yang dilakukan oleh Yosafat ini boleh berhasil dan menjadi satu pengharapan yang digenapi? Di dalam ayatnya yang ke-17, 2 Tawarik 20 ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu. Maksudnya tempatmu tadi berbicara tentang rumah Tuhan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Artinya jawaban Tuhan nyata. Penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, keberpihakan Tuhan nyata. Allah turun tangan, Allah ikut ambil andil dalam setiap orang yang terus berseru-seru kepadanya. Mereka mengalami kemenangan. Mereka mengalami kemenangan. Yosafat tidak bersekutu dengan raja lain. Yosafat tidak bersekutu dengan pemimpin-pemimpin lain yang punya pengikut, punya prajurit, yang punya alat-alat perang. Tetapi Yosafat memilih bersekutu dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah cukup baginya untuk memberi kemenangan. Kalau Moab, Bani Moab bersekutu dengan Bani Amon datang berperang untuk melawan Yosafat, tetapi Yosafat bersekutu dengan Tuhan Allah dan musuh mereka dikalahkan. Kemenangan demi kemenangan mereka alami. Kelepasan, kelegaan mereka alami. Mereka melihat kuasa Allah nyata. Mereka tidak dapatkan kemenangan melalui manusia, tetapi melalui Tuhan Allah. Pembuktian pengalaman perjalanan rohani mereka bersama dengan Tuhan akan semakin meningkatkan kualitas iman percaya mereka. Semakin banyak mereka memiliki pengalaman dan jam terbang bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka semakin iman mereka dikuatkan dan diteguhkan. Mari kita perbanyak pengalaman kita, jam terbang perjalanan rohani kita. Perbanyak durasi waktumu untuk berseru kepada Tuhan. Kita harus terus
memupuk dan menumbuh kembangkan iman percaya ini supaya semakin teguh. Satu pernyataan yang luar biasa, yang memiliki value yang sangat bernilai berharga. Apa yang dikatakan oleh seorang Yosafat, kami akan tetap berdiri di rumah ini. Mereka tidak mau undur, walaupun perandakan, walaupun mereka mati secara massal, walaupun mereka martir, tetapi Bait Suci akan menjadi saksi bagi mereka akan keteguhan iman percayanya yang tidak meragukan kuasa dan pertolongan Allah sedikit pun. Saya percaya pernyataan yang dikatakan oleh Yosafat itu lebih kurang kualitasnya seperti perkataan yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika berhadapan kepada raja yang memaksa mereka untuk menyembah patung yang dibuat oleh raja itu. Tetapi mereka menyatakan satu pernyataan yang luar biasa. Kalaupun Allah kami datang menolong menyelamatkan, ataupun tidak datang menolong kami menyelamatkan kami, ketahuilah kami tidak akan pernah mau tunduk dan menyembah patung yang engkau dirikan itu, karena itu adalah produk manusia. Dia tidak mau untuk menyembah berhala, masuk dalam penyembahan itu, mengingkari iman yang dia sudah tekuni. Dia tidak mau tunduk, dia tidak mau terjebak, dan dia tidak mau terseret. Sekalipun mereka harus tampil beda dari semua orang saat itu. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau setiap orang percaya memiliki kualitas iman seperti kualitas iman yang dimiliki seorang Yosafat ini, saya percaya engkau akan melihat lebih banyak dan terus banyak dan bertambah-tambah setiap karya-karya Allah, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Engkau akan melihat silih berganti, dan itu akan mewarnai seluruh siklus kehidupan kita. Itu akan menjadi cerminan hidupmu, sehingga engkau tidak akan pernah gentar, tidak akan pernah takut, apalagi undur dari jalan Tuhan. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukanlah satu pernyataan yang begitu saja gampang dan mudah terucap keluar dari mulut dan bibir seorang Yosafat dalam keadaan genting, dalam keadaan musuh yang sudah berjalan, musuh yang sudah mengarah menuju tempat mereka, tetapi dia mampu berkata demikian. Perkataan itu dikatakan dalam keadaan sulit, tetapi saya percaya kalau bukan dorongan iman yang terus berkobar untuk memakai hidupnya, sehingga dia berkata satu perkataan iman, kami akan tetap berdiri di rumah ini. Rumah ini menjadi benteng, Bait Suci ini, rumah Tuhan ini. Kami masih percaya Tuhan hadir di sini. Kami masih percaya suara kenabian, suara kerasulan ada di tempat bait Allah. Kuasa dan urapan Tuhan masih terjadi di bait Allah ini, sehingga kami harus bertahan di sini. Keyakinan kami itu teguh, dan tidak ada yang bisa mengolengkan itu, tidak ada yang bisa membelokkan itu, saudara. Satu pernyataan yang luar biasa akan boleh menyemangati kita juga hari ini.
dalam keadaan tertekan, semangatnya tidak pudar. Benarlah Yosafat sebagai pemimpin yang mengarahkan seluruh orang-orang Yehuda. Ketika dia berkata semua harus berkumpul dan berpuasa, orang-orang Yehuda pun tunduk tangan dan mengerjakan seperti apa yang dikatakan oleh Yehuda. Pelariannya bukan kemana-mana, tetapi dia mengambil sikap. Yang pertama tadi mencari Tuhan. Yang kedua dikatakan tadi, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berserulah kepada Tuhan. Seruanmu itulah yang akan menjadi awal, yang akan menjadi cikal bakal tanda-tanda pertolongan Tuhan akan dikerjakan bagi Allah. Akan ikut mengambil bagian dalam kesusahanmu. Allah akan ikut mengambil bagian dalam seluruh permasalahan. Ketika seruan yang tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada Tuhan, di sana Tuhan akan mendengar. Cepat atau lambat, Tuhan akan mendengar dan menjawab. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang dalam kesesakan yang biasanya kita selalu lebih cekatan menggunakan tangan kita, terkadang tangan, kaki, skill, ketangkasan dan fasilitas, bahkan kekuatan yang selama ini selalu menjadi hal yang utama untuk kita perbuat. Tetapi dalam kesulitan, dalam kesesakan, belum tentu dan tidak selalu tangan kita menjadi sesuatu yang terhebat. Yang biasanya engkau cekatan bekerja dengan menggunakan kaki, dengan menggunakan pikiran, tetapi dalam keadaan sulit, belum tentu yang selama ini engkau anggap menjadi bagian yang terhebat, belum tentu dan tidak selalu justru lewat itu engkau mendapatkan pertolongan. Ada kalanya kita tidak mampu lagi, saudaraku, untuk mengandalkan otot dan kekuatan tangan ini, tetapi hanya kekuatan suara, hanya kekuatan rintihan, hanya kekuatan tangisan, hanya kekuatan kata-kata yang tertata-tata yang terkadang lebih mujarab dan akan membuka pintu kerajaan Allah untuk mengirimkan jawaban dan pertolongan bagi kita. Biasanya kekuatan uang kita yang selalu kita kedepankan. Tapi dalam situasi hal yang sedemikian, ada kalanya kekuatan uang, kekuatan senjata, fasilitas-fasilitas yang kita miliki, relasi-relasi yang kau miliki, tidak selalu bisa menjadi garda terdepan untuk membackup, membacking, dan menopang seluruh hidup kita untuk keluar dari masa-masa yang sulit. Hanya kekuatan seruan, hanya kekuatan doa. Saudara bisa lihat tembok Yeriko pun hancur, bukan kekuatan bom, bukan kekuatan meriam, bukan kekuatan dobrakan dengan otot,
ada benturan benda lain yang dibenturkan ke tembok itu. Bukan kekuatan alat berat, tetapi kekuatan nyanyian, kekuatan seruan mereka yang mungkin tidak masuk dalam nalar kita, tetapi itu bisa merobohkan tembok Jeriko. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau masuk dalam perenungan. Ada banyak PR yang harus kita tuntaskan. Maka dalam tahun yang baru, tahun 2025 ini, tingkatkan, engkau akan berseru. Perkuat berdoa, sebab doa akan mengubah sesuatu dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa akan mampu mengubah sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil lagi bagi hidup. Karena ketika kita berdoa, maka kita sedang terkoneksi dengan Allah. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 23 sampai 25. Keluaran pasal yang kedua Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Tolong ditampilkan di slide. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Perhatikan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Apa yang dilakukan bangsa Israel pada saat mereka diperbudak? Dikatakan oleh firman Tuhan, mereka berseru-seru. Tidak ada banyak yang mereka perbuat, hanya satu saja, berseru-seru. Maka firman Tuhan katakan, teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ada seruan dengan skala massal yang mereka kerjakan. Bagaimana mungkin Allah tidak mendengar? Bagaimana mungkin Allah menutup telinga? Bagaimana mungkin Allah tidak melihat dan memperhatikan mereka? Ayat 24 dikatakan Allah mendengar mereka mengerang. Apa arti mengerang? Meraung, ya, meraung mereka. Kalau bahasa Batak mungkin dibilang lagi mengandung. Tangisannya berdoa seperti tangisan orang menangisi orang yang sedang mati, mengandung. Itu mengerang namanya. Artinya kesungguhan mereka luar biasa. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dan dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Kalau sudah diperhatikan hidup kita, maka percayalah, keamanan, perlindungan, pertolongan dan seluruh hal-hal yang baik akan Tuhan kerahkan
angkat hidup kita, membebaskan kita. Dia akan angkat derajat hidup kita. Dia akan pindahkan kita dari tempat perbudakan itu. Yang tadinya engkau dibelenggu, diperbudak, maka engkau akan dimerdekakan, dibebaskan. Tadinya engkau ditawan, engkau akan dibebaskan. Artinya seru-seruan mereka itulah yang menjadi cikal bakal, yang menjadi awal mula Allah mendengar. Itulah awal mula Allah bertindak. Itulah awal mula Allah mengutus seorang Musa, dan terus estafet itu bergulir kepada seluruh hamba-hambanya yang silih berganti untuk dipercayakan Tuhan, sampai mereka melewati masa 40 tahun dalam perjalanan, bahkan sampai mereka keluar dari perbudakan. Jadi bukan karena mereka berkumpul para cendekiawan kah? Bukan karena mereka merancang dengan kemampuan nalar mereka, dengan intelektual mereka, tetapi hanya seruan. Mereka sepakat, mereka sehati, berseru tidak bosan dan tidak jemu-jemu. Maka seruan itu dalam radius yang tidak terhingga, dari bumi ini sampai ke surga. Sebab saya tidak bisa mengatakan berapa jarak bumi ini ke surga. Saya percaya penemu, ahli perbintangan, orang-orang pintar, tidak ada yang mengetahui jarak radius dari bumi ini sampai ke surga. Sebabnya saya katakan, dalam radius yang tidak terhingga, doamu mampu menembus sampai ke surga. Allah mendengar engkau mengerang. Allah mendengar engkau mengerang. Allah mendengar engkau merintih. Allah melihat kesusahanmu. Allah melihat tangisanmu. Allah melihat bagaimana kepedihan hatimu. Allah tahu bagaimana engkau diperbudak. Allah tahu bagaimana engkau ditindas. Allah tahu bagaimana engkau diperlakukan dengan semena-mena. Allah tahu bagaimana ketidakadilan berlaku atasmu. Mungkin karena engkau minoritas, mungkin karena engkau bukan putra daerah, mungkin karena engkau pendatang, mungkin karena engkau anak baru kemarin. Bagaimana engkau dianggap sebelah mata? Allah tahu, Allah melihat. Karena apa? Karena engkau menjadi pribadi yang terus tidak henti dan tidak putus-putusnya berseru-seru kepada Tuhan. Apakah tantangan tidak akan ada untuk menghambat, untuk merintangi supaya engkau berseru kepada Tuhan? Ada. Kalau Daniel ketika dikatakan dia berseru, ada orang yang tidak senang. Seruan bukanlah korupsi, seruan bukanlah merugikan secara materi, tetapi ada saja orang yang mengusik ketika dia berkomitmen untuk berseru kepada Tuhan. 3 kali satu hari dia harus berlutut menghadap Tuhan. Tapi apakah tantangan itu membuat langkahnya surut dan membuat dia undur, membuat dia harus mengkaji ulang proyek doa yang dia sudah kerjakan secara rutinitas 3 kali dalam satu hari? Apakah itu akan diubah? Tidak, saudara. Master plan yang dia sudah tetapkan, maka konsep itu akan tetap dia kerjakan. Tantangan akan terus menerpa, tetapi pembelaan Tuhan akan menolong dia sehingga dia tetap melalui itu. Dia tidak terganggu, dia tidak terusik. Dia selalu diintip. Dia selalu dicari celah-celah di mana dia lengah, di mana ada titik yang bisa menjerat dan bisa menjadi jebakan bagi dia. Tetapi dia akan tetap, saudara,
eksis, komitmen untuk berseru kepada Tuhan. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui pemberitaan kebenaran firman Tuhan, biar kita mempelajari, meneladani, dan mengambil sikap bagaimana orang-orang Yehuda, bagaimana Yosafat sebagai pemimpin, sebagai raja Yehuda di kala itu. Dia mampu bertindak dengan arif dan bijaksana. Dia mampu memberikan satu perkataan yang boleh membangkitkan iman percaya seluruh orang-orang Yehuda, bertumpu hanya kepada satu, yaitu berseru kepada Tuhan dan tidak akan beranjak dari rumah Tuhan. Mereka akan terus berdiri di hadapan Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kita pada saat hari ini, iman percaya kita dikuatkan, kita akan diteguhkan di dalam melayani Tuhan sampai kedatangan Tuhan Maranatha kali kedua. Terpujilah, dimuliakanlah Tuhan kita Yesus Kristus hari ini sampai selama-lamanya. Amin.